Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilmi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah silakan ceria. Saya Muhammad Ilmi. Ya baik, sebelum kita memasuki pembelajaran Al-Islam hari ini, marilah kita berdoa belajar 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Absen dulu. Ada siswa 15. Ada semua? Ya, alhamdulillah enggak ada yang izin. Ya, masuki pembelajaran hari ini Al-Islam, materinya keteladanan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Sudah tahu kisahnya? Pernah dengar? Tentang apa? Ya. Ya. Masuki pembelajaran ini. Nah, itu sedikit saya cuplikan. Kisah Nabi Ibrahim dan Ismail itu mengajarkan kita apa? Kita meladani ketaatan dan kesabaran dan keikhlasan. Ya, karena apa? Nabi Ismail itu dia disembelih, ya kan? Sama siapa? Nabi Ibrahim. Kalau menyembelih anaknya itu kira-kira tega enggak? Kalau kamu disembelih sama orang tuamu gimana? Nah, itu tapi Nabi Ibrahim dia yakin bahwasanya itu perintah Allah untuk menyembelih anaknya. Dan setan pun tidak bisa menghalangi godaannya, menggoda Nabi Ibrahim tidak bisa. Ya, lanjut. Yang pertama, mengenal Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah salah satu Nabi Ulul Azmi. Ulul Azmi itu apa? Yang dikenal sebagai sosok yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga Nabi Ibrahim itu sampai dijuluki Ulul Azmi dan disebut terbanyak di dalam Al-Quran. Ya, dikenal sebagai sosok yang sangat taat kepada Allah, mendakwahkan tauhid dan menentang menyembahan berhala. Nabi Ibrahim itu menegakkan Islam sampai membantah ayahnya demi agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ismail itu adalah putra dari Nabi Ibrahim, memiliki sifat yang sabar, taat dan patuh kepada Allah, membantu ayahnya dalam berdakwah, menjadi contoh anak soleh yang berbakti kepada orang tua. Kisah perintah penyembelihan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim memimpin, diperintahkan Allah Subhanahu wa taala menyembelih Nabi Ismail. Mulainya dari mimpi. Dia mimpi para nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim menyampaikan, memerintahkan tersebut kepada Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail menerima perintah Allah dengan ikhlas dan sabar. Nabi Ibrahim itu dia mimpi bahwasanya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Nabi hingga sampai 3 kali mimpinya. Setelah itu Nabi Ibrahim, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Nah,
Lalu Nabi Ismail gimana bicara? Menjawab gimana? Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Nah, dari kisah itu, mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Ibrahim hendak menyembelih Ismail, Allah menggantikan dengan seekor kambing. Peristiwa ini menjadi asal mula ibadah kurban. Nah, dari kisah Nabi Ibrahim dan Ismail muncullah ada Idul Adha. Iya. Keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam, dia adalah apa yang pertama? Taat kepada. Terus yang kedua, sabar ya menghadapi ujian. Ketiga, ikhlas menjalankan perintah Allah. Terus keempat, teguh. Iya. Kalau keteladanan Nabi Ismail, patuh kepada orang tua, rela korban demi kebaikan. 3, sabar dan ikhlas. Nah, 4, memiliki iman yang kuat. Kalau tidak didasari iman, insya Allah semua tidak akan berjalan dengan lancar. Makanya datanglah Idul Adha. Iya. Kisah tersebut, hikmah yang dapat diambil, kita pentingnya apa? Menaati perintah Allah, menghormati dan kepatuh kepada orang tua, bersikap sabar dalam menghadapi ujian, menumbuhkan sikap yang ikhlas dan rela berkorban. Mari kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, menjalani ibadah, rajin ibadah, membantu orang tua di rumah maupun di mana. Kalau disuruh ngapain ya? Manut. Terus sikap jujur dan sabar, mau berbagi dan berkorban kepada sesama. Karena inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk kepada Allah Subhanahu. Iya, jangan sampai niat yang lainnya. Kalau aku beribadah, aku rajin ngapain amal soleh, sedekah, jangan sampai biar dipandang alim, jangan sampai ya. Itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan dari materi keteladanan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam ini mengajarkan kita apa? Ketaatan kepada yang pertama ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kesabaran menghadapi yang ketiga keikhlasan dalam yang keempat bakti kepada orang tua atau patuh kepada orang tua. Nah, tadi 4, yang pertama apa tadi? Iya, yang kedua? Ya, yang ketiga? Ya, yang keempat? Iya, sebagaimana orang Islam, umat muslim, kita harus meneladani akhlak mulia mereka dalam kehidupan sehari-hari. Semua siswa-siswi hebat semua, lancar dalam memahami materi keteladanan kisah Nabi Ibrahim dan kisah Nabi Ismail alaihissalam. Ya, marilah kita tutup dengan hamdalah dan kafatul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hamdalah alhamdulillahirabbil ya alhamdulillahirabbil alamin. Ya, mungkin cukup sekian dari Usmawan, kurang lebih mohon maaf. Syukran hadza minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.